Sebelum memulai cerita ini, saya ingin bertanya satu hal. Jika suatu malam yang hujan, ada dua orang asing berdiri di depan pintu rumah Anda, apakah Anda akan membukanya? Saya sudah membaca cerita ini berkali-kali, dan setiap kali membacanya lagi, saya selalu berpikir bahwa keputusan dalam beberapa detik itu bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Dan cerita hari ini adalah tentang pilihan seperti itu. Malam itu, jika Sari tidak melangkah keluar ke teras, mungkin hidupnya akan terus berjalan dalam kesunyian, seperti yang telah ia jalani selama lebih dari setahun terakhir. Tidak akan ada yang berubah, tidak ada yang masuk ke dalam hidupnya. Dan tidak ada alasan bagi hatinya untuk berdebar kencang kembali. Hujan mulai turun saat senja, tepat ketika cahaya sore baru saja padam di balik barisan bukit di kejauhan. Awalnya hanya rintik-rintik kecil yang jatuh di atap seng tua, seperti ketukan lembut seseorang pada kenangan. Tapi kemudian, saat langit menjadi gelap, hujan turun semakin deras, menderu-deru, tidak lagi lembut, melainkan seolah menumpahkan seluruh beban keheningan dataran tinggi ini. Rumah Sari terletak terpisah di ujung jalan tanah, sepi dari lalu lalang orang sepanjang tahun. Sejak suaminya, Agung, meninggal karena kecelakaan saat bekerja di kebun, tempat ini menjadi semakin sunyi. Siang hari, ia masih sibuk dengan kebun kopi, kawanan ayam, dan beberapa petak sayuran. Tetapi saat malam tiba dan segalanya hening, rumah yang luas itu tiba-tiba terasa begitu kosong, hingga ia bisa mendengar dengan jelas setiap tetes hujan yang jatuh dan setiap embusan angin yang menyusup melalui celah-celah pintu. Ada malam-malam di mana Sari duduk begitu lama di depan altar foto suaminya, menatap gambar itu tanpa berkata apa-apa. Bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tetapi karena terlalu banyak hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Malam ini pun begitu. Ia menarik kursi kayu ke dekat pintu, duduk memandangi tirai hujan yang pekat di halaman. Lampu teras memancarkan seberkas cahaya kecil, cukup untuk melihat tanah yang telah menjadi lumpur dan air yang mengalir membentuk alur-alur kecil di jalanan yang retak. Angin kencang berembus, membuat pintu kayu berderit pelan. Sari berdiri, hendak menutupnya rapat-rapat, tetapi tiba-tiba ia terpaku. Di dekat gerbang, di batas jangkauan cahaya lampu, ada dua sosok manusia. Awalnya ia mengira salah lihat. Hujan sederas ini, siapa yang berjalan-jalan di luar? Terlebih lagi, sekarang sudah hampir jam 9 malam, waktu di mana semua rumah di sini sudah lama menutup pintu. Tetapi kemudian, sosok itu bergerak, bukan ilusi. Satu orang dewasa dan satu anak kecil. Mereka berdiri berdekatan, nyaris menempel pada gerbang besi, seolah mencoba berlindung dari hujan. Tanpa jas hujan, tanpa payung. Hanya dua tubuh basah kuyup yang berdiri diam dalam kegelapan malam. Sari berdiri kaku di balik pintu, jantungnya berdetak sedikit lebih lambat. Sebuah pikiran melintas, jangan buka pintu. Di sini bukan kota besar, tidak ada orang yang akan melihat jika terjadi sesuatu. Rumahnya berada di ujung jalan, paling jauh dari tetangga. Jika dua orang itu bukan orang baik, ia menggenggam erat kusen pintu. Mungkin mereka hanya mencari tempat berteduh, sebuah suara kecil di benaknya berkata. Tapi bagaimana jika bukan, suara lain menyanggah. Ia teringat nasihat orang-orang di desa. Hidup sendirian itu harus bisa menjaga diri, apalagi seorang perempuan. Apalagi tinggal di tempat terpencil seperti ini. Di luar sana, anak kecil itu sedikit menggigil. Sari tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi posturnya begitu kecil, tenggelam di samping orang dewasa itu. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Sari menghela napas panjang, lalu melangkah satu langkah lebih maju ke teras. Ia tidak membuka gerbang, hanya berdiri dari jarak yang cukup jauh dan bersuara. Siapa di sana? Suaranya tidak keras, tetapi di tengah keheningan malam yang hujan, suaranya terdengar cukup jelas. Pria di luar gerbang itu perlahan mengangkat kepala. Cahaya lampu menyorot wajahnya yang tirus dan legam, air hujan mengalir di pipinya. Permisi, Bu. Boleh kami, ayah dan anak ini, menumpang berteduh sebentar, katanya. Suaranya berat tapi pelan, seolah takut mengganggu. Sari tidak langsung menjawab. Ia mengamati lebih saksama. Pria itu berusia sekitar 30-an, mungkin 40-an, sulit ditebak karena penampilannya yang terlalu lelah. Di bahunya tersampir sebuah ransel tua yang talinya sudah usang. Satu tangannya menggenggam erat tali ransel, sementara tangan lainnya diletakkan dengan lembut di bahu anak kecil itu. Maaf, rumah saya sedang tidak bisa menerima tamu, kata Sari perlahan, masih menjaga jarak. Kalian dari mana? Pria itu ragu sejenak, lalu menjawab, kami hanya lewat, Bu. Tiba-tiba hujan deras, anak saya sudah tidak kuat lagi.
Anak kecil itu merapat lebih dekat ke ayahnya, seolah mencari perlindungan dari angin. Saat itulah Sari bisa melihat wajahnya lebih jelas. Seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun, rambutnya basah menempel di dahi, matanya yang besar menatap Sari tanpa berkata apa-apa. Tidak memohon, tidak menangis. Hanya tatapan yang lelah dan waspada. Sari merasakan tenggorokannya mengering. Kami hanya minta izin berteduh di teras saja, Bu. Tidak akan masuk ke dalam rumah, tambah pria itu. Kalimat itu menarik perhatian Sari. Setidaknya pria itu tidak berusaha memaksa masuk, tidak terburu-buru atau mendesak. Ia hanya berdiri diam, menunggu keputusan. Hening berlangsung selama beberapa detik, hanya diisi oleh suara hujan yang menghantam atap seng. Sari menoleh ke dalam rumah. Cahaya kuning yang hangat, altar foto suaminya yang masih menyala dupa, semuanya akrab dan aman. Lalu ia menoleh kembali ke dua orang di luar gerbang, basah, kedinginan, dan tersesat. Ia bukan orang yang lebih baik dari siapapun, tapi ia mengerti bagaimana rasanya ditinggalkan sendirian di tengah malam yang panjang. Akhirnya, Sari menuruni dua anak tangga, berjalan lebih dekat ke gerbang, tetapi masih menjaga jarak aman. Saya buka gerbangnya, katanya. Tapi kalian hanya boleh di teras, tidak masuk ke dalam rumah utama. Pria itu mengangguk cepat. Itu sudah lebih dari cukup, Bu, terima kasih. Gerbang berderit saat Sari membuka kuncinya. Ayah dan anak itu melangkah masuk, berjalan perlahan tanpa tergesa-gesa. Anak perempuan itu terus menempel di sisi ayahnya, tangan mungilnya menggenggam erat ujung kemejanya. Saat mereka melewati cahaya lampu, Sari bisa melihat lebih jelas. Pakaian mereka basah kuyup dan berlumpur. Sandal jepit anak itu nyaris tak berbentuk lagi. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah tatapan mata pria itu. Bukan tatapan seorang penjahat, melainkan tatapan seseorang yang telah berjalan terlalu lama tanpa menemukan tempat untuk berhenti. Sari tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunjuk ke sudut teras yang memiliki atap peneduh. Di sana, bisa terlindung dari angin. Pria itu meletakkan ranselnya, menundukkan kepala sedikit. Terima kasih, Bu. Saya Bima, dan ini anak saya, Lina. Sari mengangguk singkat, tidak memperkenalkan dirinya kembali. Ia masuk ke dalam. Sesaat kemudian, ia kembali membawa dua handuk bekas dan sebuah termos air panas. Keringkan badan kalian, nanti masuk angin. Lina menatapnya, lalu menerima handuk itu dengan kedua tangannya. Terima kasih, Tante, bisiknya. Suaranya kecil tapi jelas. Sari tidak menjawab, hanya berbalik. Tapi langkahnya sedikit lebih lambat. Ia berdiri di ambang pintu, melihat keluar teras. Ayah dan anak itu duduk berdekatan, berusaha mengeringkan diri. Hujan masih turun, tapi rasanya tidak lagi sedingin tadi. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang baru saja kulakukan? Membiarkan orang asing masuk ke rumah. Meskipun hanya di teras, meskipun sudah waspada, tapi tetap saja, ia telah membuka pintu. Sari menoleh ke arah foto suaminya di altar. Jika kamu di sini, mungkin kamu juga akan melakukan hal yang sama, bisiknya. Tidak ada yang menjawab. Hanya suara hujan. Malam itu, Sari tidak langsung tidur. Ia berbaring di tempat tidur, tetapi telinganya terus waspada, mendengarkan setiap suara dari luar. Lama kemudian, ia menyadari sesuatu. Pria itu tidak tidur. Ia duduk bersandar di tiang teras, matanya menatap kegelapan di arah gerbang, seolah sedang menjaga sesuatu. Bukan menjaga rumahnya, melainkan menjaga dari sesuatu yang mungkin akan datang. Sari sedikit mengerutkan kening. Sebuah perasaan aneh menyelinap ke dalam hatinya. Bukan rasa takut, tapi juga bukan rasa aman. Seperti saat kau tahu bahwa hujan deras bukanlah satu-satunya hal yang akan datang malam ini. Ia memejamkan mata, tapi tidak bisa tidur. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa keputusannya membuka gerbang malam ini bukan hanya untuk menolong dua orang yang kehujanan, melainkan untuk membuka sebuah cerita yang tidak pernah ia duga akan ia masuki. Sampai di sini, saya ingin bertanya dengan jujur kepada Anda semua. Jika Anda berada di posisi Sari, sendirian di tengah malam hujan, dan di depan pintu ada dua orang yang sama sekali asing, apakah Anda akan membukanya? Saya membaca bagian ini dan masih merasa ragu. Apakah saya punya cukup keberanian untuk melakukan hal yang sama? Hujan terus turun sepanjang malam. Tidak sederas awalnya, tetapi cukup untuk membuat udara tetap dingin dan lembab menyelimuti seluruh area rumah. Sari terbangun berkali-kali, setiap kali karena suara-suara kecil. Desau angin yang menyelinap melalui celah jendela, tetesan air dari atap teras,
atau sekadar perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di luar sana. Menjelang tengah malam, ia berbalik badan dan melirik ke arah jendela. Lampu teras masih menyala. Setelah ragu sejenak, ia perlahan turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Langkahnya begitu ringan hingga lantai kayu hanya mengeluarkan derit yang sangat pelan. Ia tidak langsung membuka pintu, hanya berdiri di dalam dan mengintip dari celah kayu. Di teras, Bima masih duduk bersandar di tiang. Kedua tangannya diletakkan di atas lutut, matanya menatap ke arah gerbang. Posisinya bukan seperti orang yang sedang beristirahat, melainkan seperti seorang penjaga. Sementara itu, Lina sudah tertidur, meringkuk di dalam handuk bekas yang diberikan Sari, kepalanya bersandar pada ransel ayahnya. Sari berdiri mengamati cukup lama. Pria itu benar-benar tidak tidur. Ia tidak tahu harus merasa aman atau cemas. Tapi yang membuatnya heran adalah tatapan mata pria itu tidak terlihat sedang mengamati rumahnya, melainkan menatap keluar jalan, seolah takut seseorang akan muncul kapan saja. Sari menutup kembali pintunya pelan-pelan, kembali ke tempat tidur, tetapi perasaan itu tidak hilang. Ia tidak terbiasa ada orang asing di ruang pribadinya, meskipun mereka hanya berada di teras. Butuh waktu sangat lama baginya untuk bisa terlelap kembali. Keesokan paginya, suara ayam berkokok membangunkan Sari saat langit masih remang-remang berkabut. Ia duduk, meregangkan badan seperti biasa, lalu turun dari tempat tidur. Segalanya masih seperti hari-hari sebelumnya. Rumah yang sunyi, aroma kayu yang akrab, cahaya pagi yang menyelinap melalui celah jendela. Tapi kemudian ia teringat, ada orang di terasnya. Sari membuka pintu perlahan. Udara pagi yang sejuk dan segar langsung masuk. Hujan sudah berhenti entah sejak kapan, hanya menyisakan genangan air di halaman tanah merah. Bima sedang berdiri di sudut teras, membelakanginya, menatap ke arah jalan. Sementara Lina duduk meringkuk di anak tangga, kakinya berayun-ayun karena tidak sampai ke tanah, matanya melihat sekeliling seolah sedang mengamati tempat yang sama sekali baru. Mendengar suara pintu terbuka, keduanya menoleh serempak. "Selamat pagi, Bu," sapa Bima lebih dulu, suaranya masih berat dan singkat. Sari mengangguk singkat. "Sudah tidak hujan," katanya, sebagai cara halus untuk mengingatkan. Bima mengerti maksudnya. Ia membungkuk, merapikan ranselnya, sebuah gerakan yang tampak sudah sangat biasa ia lakukan. "Iya, Bu. Kami akan segera berangkat." Sari tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah Lina. Anak itu sedang menatap ke arah kandang ayam, di mana beberapa ekor ayam sedang mengais tanah mencari makan. Tatapannya begitu fokus, seolah belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. "Anak itu sudah sarapan?" tanya Sari, suaranya pelan. Bima sedikit tertegun. "Belum, Bu. Kami tidak ingin merepotkan." Sari berbalik masuk ke dalam, tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian, ia kembali membawa 2 mangkuk kecil berisi nasi sisa semalam dan telur rebus, meletakkannya di atas meja kayu di teras. Ia hanya berkata, "Makan dulu, baru pergi." Lina menatap ayahnya, seolah menunggu persetujuan. Bima ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Anak itu mengambil mangkuk dengan kedua tangannya, makan dengan perlahan tapi jelas sekali ia lapar. Sari berdiri bersandar di pintu, mengamati pemandangan itu tanpa berkata apa-apa. Ia tidak terbiasa ada orang lain makan di ruangannya, tetapi pemandangan ini tidak membuatnya merasa terganggu seperti yang ia duga. Setelah selesai makan, Bima meletakkan mangkuknya dan berdiri. "Terima kasih, Bu," katanya singkat. "Sungguh." Sari mengangguk, lalu berbalik seolah ingin mengakhiri percakapan. Tapi saat ia baru saja melangkah masuk, suara Bima terdengar lagi. "Bu, jika boleh, saya ingin bertanya sesuatu." Sari berhenti, menoleh. "Apa?" Bima menarik napas ringan, seolah menimbang-nimbang. "Bolehkah saya tinggal 1 atau 2 hari lagi untuk bekerja sebagai gantinya? Saya lihat kebun ibu juga butuh banyak perbaikan." Sari tidak langsung menjawab. Ia melihat ke halamannya. Memang benar, banyak sekali pekerjaan. Rumput liar sudah tumbuh setinggi betis, pagar di belakang sudah lapuk di beberapa bagian, dan kandang ayam perlu diperbaiki. Sendirian, ayam mengerjakan semuanya, tapi sangat lambat. "Kamu bisa kerja di kebun?" tanyanya. Bima mengangguk. "Dulu saya sering kerja serabutan." Tidak perlu dijelaskan, cara ia berdiri, telapak tangannya yang kasar saat diletakkan di tali ransel sudah cukup menjelaskan. Sari terdiam sejenak. Ia tidak kekurangan pekerjaan, tapi yang membuatnya ragu bukanlah soal pekerjaan, melainkan soal orangnya. Membiarkan orang asing tinggal,
meskipun hanya di teras, adalah keputusan besar. Tapi kemudian ia melirik lagi ke arah Lina. Anak itu sedang berjongkok, mengelus seekor kucing tua yang berbaring di bawah kursi. Ia tersenyum sangat tipis, senyum yang nyaris tak terlihat tapi cukup untuk membuat wajahnya cerah. Sari menoleh kembali ke Bima. Kalau tinggal di sini, harus bekerja, katanya. Tidak ada yang gratis. Bima mengangguk cepat. Saya mengerti. Dan tetap di teras, tidak masuk ke rumah utama. Tentu, Bu. Jawabannya tanpa keraguan sedikit pun. Sari mengangguk. Kalau begitu, tinggallah. Hanya dua kata sederhana, tapi bagi Bima, itu bukan sekadar tempat tinggal untuk 1 hari lagi. Ia menundukkan kepala sedikit. Terima kasih, Bu. Pagi itu, Bima langsung mulai bekerja. Tanpa perlu disuruh, ia berjalan mengelilingi halaman, mengamati, lalu mengambil cangkul dan mulai membersihkan rumput. Gerakannya tegas dan rapi, tidak canggung seperti orang yang tidak terbiasa. Sari berdiri di teras mengamatinya sejenak. Ia menyadari satu hal. Pria ini bukan tipe orang yang malas. Sementara itu, Lina mengikuti Sari seperti bayangan. Anak itu tidak banyak bicara, tapi matanya selalu mengamati segalanya, mulai dari cara Sari memberi makan ayam, memetik sayuran, hingga merebus air. Tante, panggil Lina pelan, suaranya masih malu-malu. Sari menoleh. Ada apa? Apa ada yang bisa Lina bantu? Pertanyaan sederhana itu membuat Sari sedikit tertegun. Jarang sekali ada anak kecil yang bertanya seperti itu. Kamu bisa apa? Lina berpikir sejenak. Bisa. Petik sayur? Sari menatap anak itu, lalu memberinya sebuah keranjang sayur sawi. Petik yang ini. Daun yang ada ulatnya dibuang. Lina duduk, mengerjakannya dengan sangat hati-hati. Pelan, tapi tidak ada yang salah. Sesaat kemudian, Sari bertanya, umurmu berapa? 7 tahun, Tante. Sudah sekolah? Lina menggeleng. Belum. Jawaban singkat, tanpa penjelasan. Sari tidak bertanya lebih lanjut, tapi di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Siang hari, saat matahari meninggi, Bima baru berhenti bekerja. Bajunya basah kuyup oleh keringat, tetapi area kebun sudah tampak jauh lebih rapi. Ia berdiri agak jauh, seolah menunggu Sari mengatakan sesuatu. Sari melihat sekeliling, lalu berkata, bagus. Hanya itu. Tapi bagi Bima, itu sudah cukup. Sore berlalu dengan damai. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada orang asing yang muncul. Hanya pekerjaan, suara ayam, dan desau angin yang melewati pepohonan. Tapi saat hari mulai gelap, perasaan aneh itu kembali. Sari sedang bersih-bersih di dapur saat mendengar suara motor berjalan pelan di jalanan luar. Tidak berhenti, hanya lewat, tapi lebih lambat dari biasanya. Ia mengangkat kepala, melihat keluar. Motor itu sudah hilang. Ia menenangkan diri, mungkin hanya orang lewat. Tapi entah kenapa ia teringat obrolan orang di pasar tadi pagi. Ada yang menanyakan rumah mana yang kedatangan tamu. Sari berdiri diam sejenak, lalu menoleh ke arah Bima yang sedang duduk di teras. Pria itu juga sedang menatap ke arah jalan. Dan kali ini, tatapan matanya bukan hanya waspada, melainkan seolah mengenali sesuatu. Sari merasakan jantungnya sedikit mencelos. Mungkin cerita ini tidak sesederhana yang ia kira pada awalnya. Pagi itu berjalan lambat, mengikuti ritme khas dataran tinggi. Matahari terbit perlahan dari balik lapisan kabut tipis. Cahaya kuningnya yang pucat menyelinap melalui dahan-dahan kopi di belakang rumah, menyinari halaman tanah yang masih lembab setelah hujan semalam. Segalanya tampak normal, tetapi bagi Sari, pagi ini tidak lagi sama seperti pagi-pagi sebelumnya. Ia tidak lagi sendirian. Suara cangkul yang menghantam tanah terdengar teratur dari belakang kebun. Bima sudah mulai bekerja sejak pagi buta, tanpa perlu disuruh. Setiap ayunan cangkulnya mantap dan tegas, seolah ia sudah melakukan pekerjaan ini seumur hidupnya. Bukan sekadar bekerja asal-asalan, melainkan bekerja dengan sungguh-sungguh, seolah tanah ini berarti baginya. Sari berdiri di teras, memegang keranjang sayuran, mengamatinya sejenak sebelum masuk ke dapur. Ia tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hatinya ada perasaan aneh. Bukan kepercayaan penuh, tetapi juga tidak lagi waspada total seperti semalam. Di dapur, Lina sedang duduk di kursi rendah, kakinya berayun-ayun, tangannya masih memegang sisa sayuran sawi yang belum selesai dipetik. Anak itu bekerja sangat pelan tapi teliti. Setiap helai daun dibolak-balik, diperiksa dengan saksama sebelum memutuskan untuk disimpan atau dibuang. Sari meliriknya. Tidak perlu seteliti itu, katanya.
Lina mengangkat kepala, sedikit canggung. Takut salah, Tante. Sari menghela napas pelan. Bukan karena kesal, melainkan seperti sedang teringat sesuatu. Kalau salah, ya diulangi lagi. Tidak apa-apa. Lina mengangguk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Kali ini, gerakannya sedikit lebih cepat. Dapur terasa sunyi, hanya ada suara air mendidih di atas kompor gas dan desau angin pelan di luar pintu. Sari tidak terbiasa ada orang lain di dapurnya, tetapi kehadiran Lina tidak membuatnya merasa terganggu. Anak itu tidak banyak bicara, tidak nakal, hanya diam-diam mengamati dan meniru. Sesaat kemudian, Lina kembali bersuara. Tante, ini untuk apa? Anak itu menunjuk sebuah cobek batu di sudut dapur. Untuk mengulek sambal, jawab Sari. Boleh Lina coba? Sari menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Pelan-pelan saja, nanti muncrat semua. Lina mengambil ulekan dan mencoba mengulek. Terdengar suara benturan yang kering. Anak itu sedikit terkejut, lalu tertawa kecil. Tawa yang sangat pelan, tapi jelas sekali tulus. Sari tidak ikut tertawa, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat. Di luar, Bima terus bekerja tanpa henti. Saat matahari mulai meninggi, ia beralih memperbaiki pagar di belakang. Papan-papan kayu yang lapuk dilepas, digantikan dengan potongan yang lebih kokoh. Ia bekerja sendirian, tetapi sama sekali tidak lambat. Menjelang tengah hari, Sari keluar membawa segelas air. Minum dulu. Bima menerimanya, mengangguk. Terima kasih, Bu. Ia minum dalam satu tegukan panjang, lalu menyeka keringat di dahi dengan lengan bajunya. Sari berdiri di sana sejenak, melihat pekerjaan yang sudah selesai lebih dari separuh. Cepat sekali kerjamu, katanya. Bima tidak langsung menjawab. Sudah biasa, jawabnya singkat. Jawaban sederhana, tapi Sari mengerti bahwa di baliknya ada bertahun-tahun kerja keras seperti ini. Tidak semua orang bisa melakukannya dengan kecepatan dan ketelitian seperti itu. Dulu kerja di mana? Tanya Sari. Nadanya santai seperti obrolan biasa. Bima sedikit tertegun, tapi hanya sedetik. Kerja serabutan di banyak tempat, Bu, katanya. Di mana ada kerjaan, di situ saya datang. Tidak spesifik, tidak detail. Sari tidak bertanya lebih lanjut. Ia sadar pria ini bukan tipe yang mudah terbuka. Setiap jawabannya penuh pertimbangan. Siang harinya, Sari memasak. Ia tidak terbiasa memasak untuk banyak orang, jadi menunya tetap sederhana seperti biasa, nasi, sayur bening, dan telur dadar. Tapi saat ia menambahkan satu mangkuk kecil lagi untuk Lina, ia sadar dapurnya terasa berbeda. Tidak lagi sekosong sebelumnya. Lina makan dengan sangat lahap. Tidak rewel, tidak pilih-pilih. Caranya memegang sendok sedikit canggung, tapi ia berusaha menghabiskan semua makanannya. Sesekali ia melirik ke arah Sari seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian ia urungkan. Enak, tanya Sari. Lina mengangguk cepat. Enak, Tante. Suaranya kecil tapi mantap. Bima makan dengan perlahan, tidak banyak bicara. Tapi caranya makan yang rapi dan tidak terburu-buru menunjukkan bahwa ia bukan orang yang hidup sembarangan. Setelah makan, Bima langsung membawa piring kotornya untuk dicuci. Sari tidak melarang, juga tidak membantu. Istirahat dulu sebentar, katanya. Bima menggeleng. Masih ada pekerjaan. Sari tidak memaksa. Sore pun tiba. Sinar matahari tidak lagi menyengat, angin mulai berhembus poi-sepoi melalui pepohonan. Suasananya begitu damai hingga Sari hampir melupakan kecemasannya semalam. Sampai ia teringat lagi, motor yang berjalan pelan di luar, dan obrolan orang di pasar. Ia berdiri di pintu, memandang ke jalan tanah di depan rumah. Tidak ada siapa-siapa, hanya debu merah dan jejak ban yang tersisa dari pagi. Mas Bima, panggilnya. Bima berhenti bekerja, menoleh. Ada apa, Bu? Sari ragu sejenak. Tadi pagi ada yang bilang ada orang yang bertanya-tanya tentang rumah yang kedatangan tamu. Bima tidak langsung berkata apa-apa. Ia menatap lurus ke arah Sari, tatapannya tidak menghindar. Siapa yang bertanya? Kata orang-orang di desa. Saya tidak tahu pasti. Hening sejenak. Bima mengangguk, tapi tidak terlihat terkejut. Oh, hanya satu kata, oh. Tapi justru itu yang menarik perhatian Sari. Kamu tahu soal ini? Tanyanya langsung. Bima tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jalan seolah sedang berpikir. Tidak persis, katanya, tapi tidak heran. Jawaban yang tidak jelas, tapi cukup bagi Sari untuk mengerti. Ada sesuatu yang bukan masalah sepele.
Sari merasakan sedikit hawa dingin di punggungnya, meskipun cuaca tidak dingin. Kamu sedang dalam masalah, kan? Tanyanya. Bima menoleh kembali padanya. Kali ini tatapannya tidak lagi menghindar total, tetapi juga tidak terbuka. Ibu tidak perlu tahu. Tapi saya yang menampungmu di sini. Kalimat Sari tidak keras, tapi tegas. Bima terdiam. Sesaat kemudian ia berkata, saya tidak melakukan hal yang jahat. Sari tidak menjawab, hanya menatapnya, menunggu. Tapi ada orang yang tidak suka saya berada di satu tempat terlalu lama, lanjut Bima, suaranya merendah. Sari mengepalkan tangannya sedikit. Berbahaya. Bima tidak langsung menjawab. Bagi saya, mungkin, katanya. Bagi ibu, selama saya cepat pergi, tidak akan berbahaya. Kalimat itu membuat suasana menjadi berat. Sari berbalik, memandang ke arah rumahnya. Ia sudah hidup sendirian di sini lebih dari setahun. Tenang, meskipun kesepian. Sekarang, hanya karena satu keputusan untuk membuka gerbang, segalanya bisa berubah. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya masuk ke dalam. Tapi sejak saat itu, hatinya tidak lagi tenang. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Saat hari baru saja gelap, Sari mengunci gerbang lebih teliti dari biasanya. Ia memeriksa kembali jendela dan pintu belakang, sebuah kebiasaan yang sebelumnya tidak ia miliki. Di teras, Bima masih duduk di sana, seperti semalam. Tidak tidur, hanya menatap ke arah jalan. Sementara Lina sudah tidur sejak sore, meringkuk di dalam selimut. Sari berdiri di ambang pintu, mengamati mereka. Ia tidak tahu apakah ia sedang mengkhawatirkan mereka atau mengkhawatirkan dirinya sendiri. Tapi satu hal mulai ia pahami, dua orang ini bukan hanya sekadar orang yang tersesat di tengah hujan, mereka sedang melarikan diri. Dan mungkin, apa yang mereka larikan sedang semakin mendekat. Di luar, angin berdesir di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah. Jalan di depan rumah masih sepi. Tapi Sari punya firasat, keheningan ini tidak akan bertahan lama. Keesokan paginya, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada pekerjaan mendesak, melainkan karena ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran-pikiran dari semalam terus berputar di kepalanya. Tidak jelas. Tapi cukup untuk membuatnya merasa berat. Ia menyalakan tungku, merebus air, melakukan pekerjaan rutin seperti biasa, tetapi dalam setiap gerakannya, ia sadar ia lebih banyak mendengarkan. Mendengarkan suara-suara di teras, langkah kaki, batuk kecil Lina, dan keheningan Bima. Saat hari mulai terang, Sari memutuskan untuk pergi ke pasar. Persediaan di rumah memang sudah menipis, tapi yang lebih penting, ia ingin memastikan kembali apa yang ia dengar kemarin. Tolong jaga rumah sebentar, katanya pada Bima saat hendak berangkat. Bima mengangguk. Ibu hati-hati di jalan. Sari menatapnya sedetik, lalu berbalik. Ia tidak berkata apa-apa lagi, tapi tatapannya sedikit berbeda. Tidak lagi berjarak total seperti hari sebelumnya. Jalan menuju pasar masih berupa jalan tanah merah yang sama, berkelok-kelok melewati beberapa bukit kopi. Setelah hujan, tanahnya menjadi lunak, setiap langkah meninggalkan jejak, udaranya segar, tapi hati Sari terasa berat. Pasar desa itu kecil, hanya beberapa deret warung seadanya. Penjual dan pembeli tidak terlalu ramai, tapi hampir semua orang saling kenal. Di sini, berita apapun menyebar dengan cepat. Begitu Sari masuk, ia melihat Ibu Tati, penjual sayur, menatapnya dengan pandangan aneh. "Loh, Sari, pagi-pagi sekali?" Sapanya, nadanya memanjang. "Iya, Bu. Stok di rumah habis," jawab Sari, mencoba terdengar biasa. Ibu Tati mengangguk-angguk, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Hanya saja tatapannya masih menempel pada Sari sedikit lebih lama dari biasanya. Sari berjalan lebih jauh ke dalam, mampir ke lapak daging langganannya. "Setengah kilo ya, Mbak," pesannya. Penjualnya, Mbak Wulan, sambil menimbang daging, melirik Sari. "Lagi ada tamu ya, di rumah?" Tanyanya, suaranya pelan tapi tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran. Sari tertegun sejenak. "Iya, ada kerabat yang mampir." Jawaban yang tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya bohong. Mbak Wulan tersenyum tipis. "Kerabat kok asing sekali ya? Kami di sini belum pernah lihat." Sari tidak menjawab. Ia menerima bungkusan daging, membayar, dan hendak pergi. Tapi Mbak Wulan menambahkan, dengar-dengar ada yang bertanya-tanya, "Loh." Kalimat itu membuat Sari berhenti. "Siapa yang bertanya?" Mbak Wulan mengangkat bahu. "Tidak tahu pasti.
Katanya ada 2 orang pria naik motor, bertanya ke beberapa rumah yang kedatangan tamu. Nada bicaranya tidak terdengar khawatir, hanya seperti cerita biasa. Tapi bagi Sari, setiap katanya terasa berat. Lalu, tanya Sari, mencoba tetap tenang. Lalu mereka pergi. Tidak bilang apa-apa lagi. Sari mengangguk, tidak bertanya lagi. Tapi perasaan cemas di hatinya kini menjadi lebih nyata. Ia melanjutkan berjalan, tapi tidak lagi berniat membeli apa-apa. Tatapan orang-orang di sekitarnya. Obrolan setengah berbisik, semuanya membuatnya merasa sedang berada di tengah sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Saat Sari keluar dari pasar, seorang pria memanggilnya. Bu Sari. Ia menoleh. Ternyata Pak Lurah. Mereka tidak terlalu akrab, tetapi Pak Lurah adalah tipe orang yang selalu tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Ada apa, Pak? Tanya Sari. Pak Lurah mendekat, suaranya merendah. Dengar-dengar di rumah ibu ada orang baru. Sari menatap lurus ke arahnya. Memangnya kenapa, Pak? Pak Lurah tidak langsung menjawab, melainkan melihat sekeliling sejenak, lalu berkata, akhir-akhir ini ada orang asing yang datang ke desa, bertanya-tanya. Pertanyaannya cukup detail. Tentang apa? Tentang rumah mana saja yang kedatangan tamu dari luar kota. Terutama yang tidak melapor. Kalimat itu membuat Sari merasakan hawa dingin di punggungnya. Apa Bapak sedang menuduh saya melanggar aturan? Tanyanya, nadanya sedikit mengeras. Pak Lurah menggeleng. Bukan. Saya hanya mengingatkan saja. Desa kita ini kecil. Apapun gampang jadi perhatian. Ibu hati-hati saja. Bukan sebuah peringatan, tapi juga bukan sekadar kepedulian. Sari menatapnya sejenak, lalu berkata, saya mengerti Pak. Ia berbalik, tidak berkata apa-apa lagi. Dalam perjalanan pulang, pikiran Sari berkecamuk. Potongan-potongan informasi yang acak mulai menyatu. Motor yang lewat semalam, tatapan waspada Bima, obrolan orang di pasar, dan sekarang, ucapan Pak Lurah. Semuanya bukan lagi kebetulan. Ada yang sedang mencari, dan kemungkinan besar, yang dicari adalah Bima. Saat tiba di rumah, Sari melihat Bima berdiri di halaman, seolah menunggunya. Pasarnya ramai, Bu? Tanyanya. Sari tidak menjawab pertanyaan itu. Ia meletakkan belanjaannya di meja, lalu menoleh menatap Bima. Ada yang bertanya tentangmu. Tanpa basa-basi, tanpa menyembunyikan apapun. Bima terdiam. Di pasar, lanjut Sari, dan Pak Lurah juga tahu. Bima menatapnya, tatapannya tidak lagi setenang sebelumnya. Mereka bertanya apa? Rumah mana yang ada tamu asing? Siapa yang baru datang? Hening sejenak. Lina sedang bermain dengan kucing di sudut halaman, tidak memperhatikan percakapan mereka. Tapi Sari merendahkan suaranya, seolah tetap ingin anak itu tidak mendengar. Kamu mau memberitahuku sesuatu? Tanyanya. Bima tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah jalan, lalu melirik Lina. Sesaat kemudian ia berkata, saya akan pergi. Jawaban itu datang lebih cepat dari yang Sari duga. Pergi kemana? Tanyanya. Ke tempat lain. Tidak di sini lagi. Sari merasakan jantungnya sedikit mencelos. Lalu selesai? Tanyanya. Kamu pergi, lalu terus berlari? Bima tidak menjawab. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa melindungi anakmu? Kata Sari, suaranya rendah namun jelas. Bima menoleh, tatapannya sedikit goyah. Setidaknya tidak menyeret orang lain. Tapi kamu menyeretnya dari satu tempat ke tempat lain, kata Sari. Apa kamu tahu apa yang dibutuhkan seorang anak? Bima mengepalkan tangannya. Saya tahu. Kamu tidak tahu. Sari menggeleng. Kalau kamu tahu, kamu tidak akan membiarkannya hidup seperti ini. Kalimat itu membuat Bima terdiam. Sari juga tidak berkata apa-apa lagi. Ia masuk ke dalam, meninggalkan Bima berdiri sendirian di halaman. Sore itu berlalu dalam suasana yang berat. Tidak ada yang banyak bicara. Lina tetap berada di dekat Sari, tapi sepertinya anak itu juga merasakan sesuatu, jadi ia lebih pendiam dari biasanya. Menjelang malam, saat hari sudah benar-benar gelap, Sari duduk sendirian di dapur, menatap panci berisi air yang mendidih tanpa benar-benar memperhatikannya. Ia memikirkan kata-kata Bima. Saya akan pergi. Terdengar sederhana, tapi entah kenapa ia tidak merasa lega. Ia sudah hidup sendirian cukup lama untuk terbiasa dengan kesunyian. Tapi setelah beberapa hari ada orang, lalu tiba-tiba harus kembali kehilangan, rasanya tidak lagi sama. Di teras, Bima sedang membereskan barang-barangnya. Sari berdiri dan melangkah keluar. Kamu serius mau pergi? Tanyanya. Bima tidak menoleh. Iya.
Mungkin malam ini. Sari menatapnya sejenak. Sudah malam begini, mau kemana? Kemana saja. Jawaban itu membuat Sari merasa kesal. Ini bukan soal kemana, katanya. Tapi soal apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Bima menoleh. Kali ini, tatapannya tidak lagi menghindar sepenuhnya. Ibu mau saya melakukan apa? Tanyanya. Sari tidak langsung menjawab. Ia menatap Bima, lalu melirik Lina yang duduk di sudut teras memeluk kucingnya. Matanya tampak sedih, tapi ia tidak berkata apa-apa. Sebuah perasaan yang sangat jelas muncul di hati Sari. Jika ia tidak melakukan apa-apa, segalanya akan kembali seperti semula. Tapi kali ini, ia tahu ia tidak akan lagi merasa setenang dulu. Ia menarik napas dalam-dalam. Besok saja perginya, katanya. Bima tertegun. Beri saya waktu untuk berpikir, lanjut Sari. Bukan karena ia sudah punya keputusan, melainkan karena ia tahu masalah ini tidak bisa berakhir sesederhana itu. Dan untuk pertama kalinya sejak dua orang ini muncul, Sari sadar satu hal, ia tidak lagi berdiri di luar cerita ini. Malam itu, meskipun sudah berkata besok saja perginya, Sari tahu betul ia tidak hanya sedang menunda waktu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang belum siap untuk melepaskan mereka, meskipun akal sehatnya terus mengingatkan bahwa menahan mereka bisa mendatangkan masalah. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang gelap, mendengarkan desau angin di celah jendela dan suara serangga di kebun. Segalanya begitu akrab, tetapi sejak kehadiran dua orang di teras, keheningan ini tidak lagi terasa sama. Lama kemudian, ia kembali mendengar suara yang sangat pelan. Bukan langkah kaki, melainkan suara gesekan kain, seolah seseorang sedang memeriksa kembali barang-barangnya. Sari tidak perlu melihat untuk tahu. Bima belum tidur. Ia membalikkan badan, menarik selimut hingga ke bahu, tetapi matanya tetap terbuka. Pertanyaan-pertanyaan terus berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya pria itu? Siapa orang-orang yang mencarinya? Dan yang terpenting, jika ia membiarkan mereka tinggal, apa yang akan terjadi? Ia tidak punya jawaban. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa berbeda. Tidak setegang semalam, tetapi juga tidak ringan. Semacam keheningan yang berat, seolah kedua orang dewasa itu sedang menghindari sebuah keputusan yang belum terucap. Sari bangun pagi seperti biasa. Saat ia melangkah ke teras, Bima sudah lama terbangun. Ia duduk di anak tangga, menatap ke jalan di depan rumah. Pandangannya tidak memiliki tujuan yang jelas, tetapi sangat terfokus, seolah sedang menunggu sebuah pertanda. Tidak tidur? Tanya Sari. Bima menoleh, mengangguk singkat. Tidur sebentar. Jawaban yang tidak meyakinkan, tapi Sari tidak bertanya lebih lanjut. Sarapan dulu, baru dipikirkan lagi, katanya. Bima tidak menolak. Di dapur, Lina sudah duduk manis, memegang mangkuk kecilnya, menunggu Sari menuangkan bubur. Anak itu masih pendiam, tapi tatapannya hari ini sedikit berbeda. Bukan lagi rasa penasaran seperti di awal, melainkan seperti sedang mencoba memahami sesuatu. Bisa tidur? Tanya Sari. Lina mengangguk. Bisa, Tante. Sudah tidak takut lagi? Anak itu ragu sejenak, lalu berkata, masih takut, tapi sedikit. Sari tidak bertanya lagi. Ia memberikan mangkuk bubur pada Lina, lalu menuangkan lagi untuk Bima. Mereka bertiga makan dalam diam. Suasananya tidak canggung, tetapi jelas ada sesuatu yang belum terselesaikan. Setelah sarapan, Bima berdiri, hendak kembali bekerja, tetapi Sari angkat bicara. Duduk dulu. Bima berhenti. Suara Sari tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya mengerti bahwa ini bukan sebuah permintaan. Ia kembali menarik kursi dan duduk berhadapan dengan Sari. Saya ingin tahu lebih jelas, kata Sari. Bukan jawaban yang setengah-setengah. Bima tidak menghindari tatapannya, tetapi ia juga tidak langsung bicara. Kamu bilang ada orang yang tidak ingin kamu muncul, lanjut Sari. Siapa mereka? Hening sejenak. Bima mengusap dahinya pelan, seolah sedang menata pikirannya. Orang yang dulu pernah jadi tempat saya bekerja, katanya perlahan. Bukan bos langsung, tapi ada kaitannya. Kaitan apa? Bima menghela napas panjang. Saya dulu kerja serabutan di sebuah penampungan kayu di kota. Bukan tempat kecil, usahanya besar. Sari tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Awalnya saya pikir kerja biasa, lanjut Bima. Tapi lama-lama, saya lihat banyak yang tidak beres. Tidak beres bagaimana? Kayu dari sumber yang tidak jelas, surat-surat yang tidak cocok, truk pengangkut yang jalan malam-malam. Ada hal-hal yang tidak diucapkan, tapi semua orang tahu itu salah.
Suaranya tidak banyak berubah, tapi setiap katanya terasa berat. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih lambat. Apa kamu terlibat langsung? Tanyanya. Bima menggeleng. Tidak. Saya hanya kuli angkut, tapi saya melihat. Dan apa yang kamu lakukan? Bima terdiam beberapa detik. Awalnya, tidak melakukan apa-apa. Jawaban itu bisa dipahami. Lalu, ada yang dipanggil, kata Bima. Seorang teman kerja saya. Tidak lama setelah itu, dia berhenti kerja. Lalu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Tidak ada kata menghilang, tidak ada penjelasan lebih lanjut, tapi itu saja sudah cukup. Suasana di dapur menjadi berat. Sari menatap Bima. Untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas kelelahan di mata pria itu. Bukan lelah karena bekerja, melainkan lelah yang terakumulasi sejak lama. Kamu takut mengalami hal yang sama? Tanyanya. Bima tidak menjawab langsung. Saya menyimpan beberapa barang, katanya. Tidak banyak, tapi cukup untuk jaga-jaga. Menyimpan untuk apa? Bima menatapnya. Waktu itu saya tidak berpikir panjang. Hanya insting. Melihat yang salah, ya saya catat. Dan sekarang mereka tahu? Mungkin. Jawaban yang tidak pasti, tapi juga tidak menyangkal. Sari merasakan tenggorokannya mengering. Jadi kamu lari karena itu. Bima mengangguk. Bukan hanya karena saya, katanya. Juga karena anak ini. Sari menoleh ke arah Lina. Anak itu duduk diam, memainkan sendoknya seolah tidak mendengar apa-apa. Tapi Sari tahu, anak-anak tidak perlu mendengar semuanya untuk mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sudah berapa lama kalian pergi? Tanyanya. Hampir setahun. Selalu seperti ini? Tidak pernah tinggal lama di satu tempat? Iya. Dan setiap kali ada tanda-tanda, kalian pergi lagi. Bima tidak menjawab, tapi tatapannya sudah cukup sebagai jawaban. Sari bersandar di kursinya. Segalanya mulai menjadi lebih jelas. Tapi semakin jelas, semakin besar pula masalahnya. Kamu mau terus seperti ini? Tanyanya. Bima menatap meja. Iya. Sampai kapan? Bima tidak menjawab. Sari menatapnya cukup lama, lalu ia berkata, suaranya pelan tapi mantap. Kamu tidak bisa lari selamanya. Bima mengangkat kepala. Mungkin bisa, katanya. Kalau tidak ada cara lain. Tapi bagaimana dengan anak itu? Pertanyaan itu membuat Bima tertegun. Sari tidak perlu berkata apa-apa lagi. Ia tahu pertanyaan itu cukup berat. Hening yang panjang menyusul. Akhirnya Bima berkata, saya tahu ini bukan cara yang baik. Bukan tidak baik, kata Sari. Tapi ini bukan cara untuk hidup. Bima tidak membantah. Pernah terpikir untuk menyelesaikannya? Tanya Sari. Bima tersenyum sinis. Menyelesaikan bagaimana? Tidak tahu. Tapi yang pasti bukan dengan cara lari. Bima menggeleng. Ibu tidak mengerti. Kalau begitu, jelaskan sampai saya mengerti, jawab Sari cepat. Kalimat itu membuat Bima menatapnya lebih lama. Mungkin ia tidak terbiasa ada orang yang tidak menghindar dari ceritanya. Sesaat kemudian, ia berkata, ada hal-hal yang semakin dibicarakan, semakin berbahaya. Sari mengangguk. Saya tahu. Tapi kalau tidak dibicarakan, masalahnya juga tidak akan hilang. Kalimat yang sederhana, tapi Bima tidak berkata apa-apa lagi. Saat itu, Lina mengangkat kepala menatap mereka berdua. Ayah, panggilnya Pelan. Bima menoleh. Lina tidak mau pergi lagi. Kalimat yang sangat lirih itu seolah membeku di udara. Sari menatap Lina. Anak itu tidak menangis, tidak memohon. Ia hanya mengatakannya sebagai sebuah fakta. Lina capek, lanjutnya. Bagian ini, jujur saja, terasa sangat berat. Seorang anak kecil berkata aku capek. Terdengar sederhana, tapi pasti ia sudah melewati terlalu banyak hal. Jika Anda berada di posisi itu, apa yang akan Anda lakukan? Menahan mereka? Atau memilih keamanan untuk diri sendiri? Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap anaknya, lalu membuang muka. Sari bisa melihat dengan jelas, bukan karena ia tidak ingin berhenti, tapi karena ia tidak berani. Siang itu tidak ada yang banyak bicara lagi. Tapi segalanya sudah berbeda. Mereka bukan lagi orang asing yang hanya menumpang berteduh. Mereka berada di persimpangan jalan, dan tidak ada yang bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa lagi. Sore tiba. Sinar matahari mulai memudar. Angin berdesir di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Sari berdiri di pintu, memandang ke jalan. Ia tahu masalah ini tidak akan selesai dengan sendirinya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir. Mungkin,
Daripada hanya berdiri di luar dan melihat, ia harus benar-benar melangkah masuk. Beberapa hari berikutnya terasa lebih lambat dari biasanya, seolah ruang di sekitar rumah itu ikut memadat, menunggu sesuatu terjadi. Sari tidak lagi banyak bertanya pada Bima seperti hari sebelumnya, tetapi apa yang telah diceritakan sudah cukup untuk mengubah cara pandangnya terhadap segalanya. Bukan lagi rasa penasaran yang samar, melainkan kecemasan yang memiliki bentuk yang jelas. Bima tetap bekerja setiap hari, tidak malas, tidak menghindar. Rumput di kebun sudah dibersihkan seluruhnya, pagar di belakang diperkuat hingga lebih kokoh, bahkan kandang ayam pun diperbaiki. Pekerjaan yang tadinya dikerjakan Sari sendirian selama berminggu-minggu, kini selesai hanya dalam beberapa hari. Tapi yang menarik perhatian Sari bukanlah pekerjaannya, melainkan cara Bima bekerja. Ia bekerja seperti orang yang sedang berusaha menyibukkan diri, seolah jika berhenti sejenak, pikiran-pikiran lain akan datang menyerbu. Sementara itu, Lina perlahan mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di sini. Ia tidak lagi sekaku di awal. Ia mengikuti Sari memetik sayuran, belajar memilah biji kopi, bahkan sudah bisa memanggil nama beberapa ayam di kandang. Di saat-saat seperti itu, hati Sari terasa sedikit lebih ringan, tapi hanya sedikit. Karena setiap kali sore tiba, saat cahaya mulai redup dan kegelapan datang, perasaan cemas itu kembali lagi. Sore itu, cuaca cerah. Tidak ada hujan, udaranya kering, angin bertiup sepoi-sepoi. Sore yang tampak damai, tetapi Sari tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia sedang mencuci sayuran di dapur saat mendengar suara mesin mobil dari kejauhan. Tidak keras, tapi cukup jelas di tengah kesunyian. Sari mengangkat kepala. Suara mobil itu berjalan pelan, lalu berhenti di suatu tempat di jalan tanah depan rumah. Bukan tepat di depan gerbang, tapi tidak jauh. Ia tidak langsung keluar, hanya berdiri diam mendengarkan. Sesaat kemudian, suara mobil itu menyala lagi, lalu pergi. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang masuk. Hanya sebuah mobil yang lewat. Tapi kali ini, Sari tidak bisa menenangkan dirinya seperti sebelumnya. Ia mengeringkan tangan dan melangkah ke teras. Bima juga sedang berdiri di sana, matanya menatap ke arah jalan. Mereka berdua tidak berkata apa-apa, tapi saling mengerti. Itu bukan kebetulan. Kamu lihat? Tanya Sari pelan. Bima mengangguk. Mobilnya? Bisa jadi. Hanya 2 kata, tapi itu sudah cukup. Sari merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Jelaskan padaku, katanya, suaranya tidak lagi selembut sebelumnya. Aku harus tahu persis apa yang sedang aku hadapi. Bima menoleh padanya. Kali ini tatapannya tidak menghindar, tapi terasa lebih berat. Ini bukan masalah sederhana, Bu. Maka dari itu harus dijelaskan. Bima terdiam cukup lama. Angin berdesir membuat daun-daun bergemerisik. Lina sedang bermain di sudut halaman, tidak memperhatikan mereka berdua. Akhirnya, Bima menghela napas. Baiklah, kalau ibu ingin tahu, akan saya ceritakan, katanya perlahan. Sari tidak menyela, hanya berdiri di sana menunggu. Tempat saya bekerja dulu bukan hanya penampungan kayu biasa, Bima memulai. Itu bagian dari sebuah jaringan besar. Bosnya punya banyak koneksi, bukan hanya di industri ini, tapi juga di luar. Maksudmu ada backingnya? Tanya Sari. Bima tidak mengangguk, juga tidak menggeleng, hanya saja. Ada urusan-urusan yang tidak mudah disentuh, katanya. Sari mengerti. Di daerah ini, cerita seperti itu bukan hal aneh. Lahan hutan, kayu, surat-surat, semuanya bisa menjadi masalah besar jika ada orang kuat di belakangnya. Apa yang kamu lihat? Tanyanya. Bima menatap jauh, seolah sedang mengingat kembali. Truk pengangkut kayu yang jalan malam-malam tanpa surat. Ada kiriman-kiriman yang tidak boleh ditanyakan oleh siapapun, dan ada orang-orang yang sebaiknya tidak tahu apa-apa. Suaranya tidak banyak berubah, tapi setiap katanya terasa berat. Kamu punya buktinya? Tanya Sari. Bima mengangguk singkat. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat masalah. Di mana kamu simpan? Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap Sari, seolah menimbang-nimbang. Di dalam ransel, akhirnya ia berkata. Sari melirik ransel tua yang tergeletak di sudut teras. Sebuah benda biasa yang kini memiliki makna berbeda. Apa rencanamu dengan benda itu? Tanyanya. Awalnya saya tidak tahu, kata Bima. Hanya berpikir untuk menyimpannya, jaga-jaga kalau perlu. Dan sekarang? Bima tersenyum sinis. Sekarang, benda itu yang membuat saya harus lari. Hening yang panjang menyusul. Sari merasa segalanya menjadi lebih jelas,
tetapi juga lebih berat. Kamu pikir mereka mencarimu karena itu? Tanyanya. Tidak yakin, kata Bima. Tapi saya tidak mau mengambil risiko. Sari mengangguk singkat. Jawaban yang masuk akal. Jadi kalau kamu pergi, katanya, apa mereka akan berhenti? Bima tidak menjawab. Atau mereka akan terus mencari? Bima menoleh padanya. Apa yang ingin ibu katakan? Sari menarik napas dalam-dalam. Saya hanya berpikir, jika masalahnya adalah apa yang kamu tahu, maka kemanapun kamu pergi, tidak akan ada yang berubah. Bima terdiam. Kamu bisa lari setahun lagi, 2 tahun lagi, lanjut Sari. Lalu setelah itu, tidak ada jawaban. Angin bertiup sedikit lebih kencang. Daun-daun bergetar, menciptakan suara gemerisik. Lina berlari mendekat, memeluk kucingnya. Tante, boleh aku kasih nama? Tanyanya. Sari menunduk, sedikit terkejut. Nama apa? Aku mau panggil dia Manis. Sari mengangguk singkat. Boleh. Panggil saja sesukamu. Lina tersenyum kecil lalu berlari pergi. Momen itu sedikit mencairkan suasana, tapi hanya sementara. Sari kembali menatap Bima. Kamu tidak bisa terus seperti ini, katanya. Bima tidak membantah, tapi tatapannya menunjukkan ia belum siap mendengar lebih jauh. Apa ada cara lain? Tanya Sari. Bima menggeleng. Saya belum terpikir. Kalau begitu, kita harus memikirkannya. Suara Sari tidak keras, tapi mantap. Bima menatapnya, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi kemudian urung. Ibu tidak mengerti, katanya. Kalau begitu, jelaskan sampai saya mengerti, jawab Sari cepat. Kalimat itu membuat Bima tertegun. Ia menatap Sari lebih lama dari sebelumnya. Bukan lagi seperti menatap orang luar, melainkan seperti sedang menimbang apakah ia bisa percaya atau tidak. Akhirnya ia berkata, ada hal-hal yang semakin banyak orang tahu, semakin berbahaya. Sari mengangguk. Saya tahu. Tapi dengan kamu di sini, saya sudah terlibat. Kalimat yang sederhana, tapi benar. Bima tidak bisa menyangkalnya. Sesaat kemudian ia berkata, saya tidak ingin menyeret ibu. Sudah terseret, kata Sari. Sejak kamu melangkah masuk ke gerbang ini, tidak ada nada menyalahkan, hanya sebuah fakta. Bima terdiam. Matahari mulai terbenam. Cahaya berubah menjadi jingga, lalu perlahan meredup. Udara menjadi lebih tenang. Tapi ketenangan itu tidak lagi damai. Sari berdiri di sana, memandang ke jalan. Ia tidak lagi berpikir untuk menyuruh mereka pergi. Bukan karena ia tidak takut, melainkan karena ia mulai mengerti, entah mereka pergi atau tinggal, cerita ini belum berakhir. Dan jika tidak dihadapi, ia akan terus mengejar. Ia menoleh ke arah Bima. Besok kita bicara lagi, katanya. Bima mengangguk singkat, bukan persetujuan penuh, tapi pertanda pertama bahwa ia tidak lagi ingin lari sendirian. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa padat. Tidak ada yang mengatakannya, tetapi baik Sari maupun Bima tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi untuk ragu. Apa yang terjadi beberapa hari terakhir bukanlah kebetulan, dan jika mereka terus diam, cepat atau lambat apa yang mereka takutkan akan datang. Sari bangun saat langit masih gelap. Ia tidak langsung menyalakan tungku seperti biasa, melainkan duduk sendirian di meja makan, kedua tangannya bertaut, menatap ke arah pintu. Di kepalanya bukan lagi pikiran-pikiran acak, melainkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik. Jika aku menahan mereka, apa yang akan aku hadapi? Dan jika aku membiarkan mereka pergi, apa aku benar-benar bisa kembali ke kehidupanku yang dulu? Ia belum menemukan jawaban saat mendengar langkah kaki pelan di teras. Bima. Ia masuk, tidak sampai ke dalam, hanya berdiri di ambang pintu, seolah masih menjaga jarak sejak awal. Ibu belum tidur? Tanyanya. Sudah bangun pagi, jawab Sari lalu menatap lurus ke arahnya. Kamu sendiri? Tidak bisa tidur. Mereka terdiam sejenak. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Kamu mau pergi hari ini? Tanya Sari. Bima mengangguk. Lebih cepat lebih baik. Jawaban yang tegas, tapi suaranya tidak seyakin yang Sari duga. Ada sedikit keraguan yang sangat kecil, tapi cukup untuk disadari. Pergi kemana? Tanyanya lagi. Belum tahu, jawab Bima jujur. Keluar dari sini dulu, nanti dipikirkan lagi. Sari menggeleng pelan. Kamu masih berpikir lari adalah satu-satunya cara. Bima tidak langsung menjawab. Setidaknya itu cara yang paling aman, katanya. Aman untuk siapa? Tanya Sari. Pertanyaan itu membuat Bima terdiam. Untukmu? Atau untuk anak itu? Lanjut Sari. Bima membuang muka,
menatap halaman yang masih basah oleh embun. Saya tidak ingin dia terlibat dalam masalah ini, katanya. Tapi dia sudah terlibat, jawab Sari cepat. Sejak lama. Suaranya tidak ketus, tapi jelas. Bima tidak membantah. Ia tahu itu benar. Saat itu, Lina keluar dari kamarnya. Anak itu baru bangun, rambutnya masih acak-acakan, matanya masih mengantuk. Ia melihat kedua orang dewasa itu, seolah merasakan suasana yang berbeda. Ayah, panggilnya pelan. Bima menoleh, tatapannya melembut. Sudah bangun, nak? Lina mengangguk, lalu menatap Sari. Boleh Lina bantu, Tante? Sari menatap anak itu, lalu mengangguk singkat. Sini. Lina mengikuti Sari ke dapur. Bima masih berdiri di ambang pintu, tidak ikut masuk. Di dapur, Sari memberikan sebuah keranjang pada Lina. Petik sayur seperti kemarin, ya. Lina langsung mengerjakannya tanpa bertanya. Tapi sesaat kemudian ia bersuara. Tante. Iya? Ayah mau pergi lagi, ya? Sari tertegun. Ia menoleh ke arah anak itu. Lina tidak menatapnya, hanya melihat keranjang sayur, tangannya masih bekerja tapi lebih lambat. Kamu dengar dari mana? Tanya Sari. Lina mengangguk pelan. Ayah sering bicara pelan, tapi Lina tetap dengar. Sari tidak tahu harus berkata apa. Lina tidak mau pergi lagi, lanjutnya, suaranya sangat lirih. Lina capek. Kalimat yang diucapkan tanpa air mata, tanpa permohonan, hanya sebuah fakta sederhana. Sari merasakan hatinya teriris. Kamu suka di sini? Tanyanya. Lina mengangguk. Di sini, Lina bisa tidur, tidak takut. Sari berbalik, tidak ingin anak itu melihat matanya. Di luar, Bima masih berdiri diam. Ia tidak mendengar dengan jelas setiap katanya, tapi ia cukup mengerti isinya. Ia mengepalkan tangannya. Setelah sarapan, Bima mulai mengemasi barang-barangnya. Tidak banyak. Hanya ransel tuanya, beberapa helai pakaian, dan barang-barang yang selalu ia bawa. Sari berdiri di pintu, mengamati. Kamu yakin mau pergi? Tanyanya. Bima tidak mengangkat kepala. Iya. Meskipun tahu mereka mungkin akan tetap mencarimu. Bima berhenti sejenak. Setidaknya tidak di sini. Sari turun ke teras, berdiri berhadapan dengannya. Kamu pikir mereka tidak akan mencarimu di tempat lain? Tanyanya. Bima tidak menjawab. Kamu pikir mereka hanya akan mencari sekali lalu menyerah? Lanjut Sari. Bima mengangkat kepala. Lalu ibu mau saya melakukan apa? Tanyanya, kali ini suaranya sedikit tegang. Sari tidak menghindar. Saya ingin kamu berpikir lebih matang, katanya. Bukan hanya berpikir untuk pergi. Memangnya ada cara lain? Tanya Bima. Pasti ada, jawab Sari. Bagaimana? Sari terdiam sejenak. Dihadapi, katanya. Bima tersenyum sinis. Ibu pikir segampang itu? Tidak gampang, kata Sari. Tapi lari sudah pasti tidak akan menyelesaikan apapun. Bima menatapnya, tatapannya bercampur antara lelah dan kesal. Ibu tidak mengerti, katanya. Kalau begitu, jelaskan sampai saya mengerti, jawab Sari cepat. Kalimat itu membuat Bima terdiam. Angin berdesir, membawa aroma tanah basah. Lama kemudian, Bima berkata, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Sari mengangguk. Kalau begitu, mulailah dari apa yang kamu punya. Maksud ibu? Bukti itu? Iya, kata Sari. Kamu bilang kamu menyimpannya. Bima menatapnya. Ibu ingin saya mengeluarkannya? Saya tidak tahu, jawab Sari jujur. Tapi saya tahu, kalau kamu terus menyimpannya tanpa melakukan apa-apa, itu hanya akan membuatmu terus berlari. Bima tidak berkata apa-apa. Kamu bisa mencari bantuan, lanjut Sari. Orang yang mengerti hukum, yang tahu cara menanganinya. Bima menggeleng. Tidak mudah percaya orang. Sari mengangguk. Saya tahu. Tapi tidak semua orang sama. Bima menatapnya, seolah menimbang-nimbang. Apa ibu kenal seseorang? Tanyanya. Sari ragu. Dulu, suami saya pernah dibantu seseorang saat ada sengketa tanah, katanya. Seorang pengacara di kota kecamatan. Bima tidak langsung bereaksi. Bisa dipercaya? Sari berpikir sejenak, bukan soal percaya atau tidak. Tapi setidaknya, kita bisa mulai dari sana. Hening sejenak. Lina berlari keluar, berdiri di samping Bima, tangannya menggenggam tangan ayahnya. Lina mau tetap di sini, katanya, kali ini lebih jelas. Bima tidak langsung menjawab. Ia menatap anaknya, lalu menatap Sari. Tatapannya berubah.
Bukan lagi penghindaran total, melainkan pergulatan batin yang sangat jelas. Sari tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu ini bukan saatnya untuk memaksa. Akhirnya, Bima menghela napas. Beri saya 1 hari lagi, katanya. Bukan kepada Sari, melainkan kepada dirinya sendiri. Sari mengangguk. Baik. Suasana sedikit mencair. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena untuk sejenak mereka berhenti berlari. Sore itu, Bima tidak lagi mengemasi barang. Ia kembali bekerja, tapi lebih lambat, seolah sedang berpikir. Sari juga tidak bertanya lagi. Ia membiarkan segalanya berjalan alami. Tapi di dalam hatinya, satu hal sudah jelas. Ia bukan lagi sekadar orang yang memberi mereka tumpangan. Ia sudah masuk ke dalam cerita ini, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Sari merasa sedang berdiri di hadapan sebuah pilihan yang nyata. Bukan antara aman dan bahaya, melainkan antara terus hidup seperti dulu, atau berani mengubah sesuatu. Di luar sana, jalanan masih sepi. Tapi kali ini, keheningan itu bukan lagi kedamaian, melainkan jeda sebelum sebuah keputusan. Hari itu berlalu dalam penantian yang sunyi. Tidak ada yang mengatakannya, tetapi ketiga orang itu tahu bahwa 1 hari lagi yang diminta Bima bukan hanya untuk beristirahat, melainkan untuk memutuskan sebuah arah yang berbeda. Pagi dimulai seperti biasa, tetapi ada satu perubahan kecil. Bima tidak langsung pergi ke kebun. Ia duduk di teras lebih lama, memandangi jalan di depan rumah seolah sedang menimbang setiap kemungkinan. Ranselnya masih tergeletak di sudut, resletingnya belum tertutup rapat. Semuanya serba tanggung, persis seperti pikirannya. Sari tidak mendesaknya. Ia bekerja di dapur, menyiapkan sarapan, tetapi telinganya terus waspada terhadap setiap gerakan di luar. Ia tahu, ada keputusan-keputusan yang tidak bisa dipaksakan. Cukup didorong sedikit di waktu yang salah, orang akan kembali ke jalan yang lama, jalan yang lebih mudah, lebih akrab, tetapi juga lebih buntu. Lina duduk di dekat pintu, memeluk kucingnya, manis, mengelusnya dengan teratur. Anak itu tidak bertanya lagi soal pergi atau tinggal. Mungkin ia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan kemarin. Sekarang ia hanya diam menunggu. Setelah sarapan, Sari mengeringkan tangan di celemeknya, lalu berkata seolah sedang membicarakan hal biasa. Hari ini saya mau ke kota kecamatan. Bima mengangkat kepala. Ada urusan, Bu? Sari mengangguk. Menemui kenalan. Ia tidak menjelaskan lebih jauh, tapi tatapannya lurus ke arah Bima. Pria itu mengerti. Ibu mau bertanya soal masalah itu, tanya Bima. Iya, jawab Sari. Setidaknya bertanya apa ada jalan keluar. Bima terdiam. Ia menatap kedua tangannya yang kapalan dan kotor karena tanah. Sesaat kemudian, ia berkata, Ibu tidak perlu melakukan itu. Perlu, kata Sari. Karena kamu ada di sini. Tidak ada nada tinggi. Hanya sebuah kalimat sederhana tapi tegas. Bima tidak membantah lagi. Jauh, tanyanya. Sekitar 20 kilometer, kata Sari. Mungkin pulangnya sore. Bima mengangguk. Saya jaga rumah. Sari menatapnya sedetik. Lalu berbalik. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Di antara mereka, kata-kata seperti itu terasa tidak perlu. Jalan menuju kota kecamatan lebih panjang daripada jalan ke pasar. Jalan tanah merah yang mengering setelah hujan masih licin di beberapa bagian. Sari mengendarai motornya dengan pelan, pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada jalan. Ia teringat terakhir kali ia pergi ke kota kecamatan untuk urusan selain belanja. Itu saat suaminya masih hidup, mereka berdua menemui seorang pengacara untuk menyelesaikan sengketa kecil soal batas tanah kebun dengan kerabat jauh. Pengacara itu, Pak Saleh, bukan orang terkenal, tapi bicaranya lugas dan tidak berbelit-belit. Sari tidak tahu apakah beliau masih praktik di sana, tapi ia tidak punya banyak pilihan. Saat tiba, kantornya masih sama seperti dulu. Sebuah rumah kecil di dalam gang, dengan papan nama usang di depan pintu. Sari memarkir motornya, menarik napas, lalu melangkah masuk. Di dalam, Pak Saleh sedang duduk di belakang meja, mengenakan kacamata, membaca sebuah berkas. Ia mengangkat kepala saat mendengar langkah kaki. Ibu Sari, ya? Tanyanya sambil sedikit menyipitkan mata, mencoba mengingat. Sari mengangguk. Iya, Pak. Saya Sari. Dulu pernah ke sini sama suami saya. Pak Saleh mengangguk-angguk. Oh, iya, ingat saya. Yang sengketa tanah di desa atas itu. Sari merasa sedikit lega karena pria itu masih mengingatnya. Hari ini saya datang ada yang mau ditanyakan. Pak,
Pak Saleh meletakkan berkasnya. Soal apa? Sari tidak langsung bicara. Ia berpikir sejenak, lalu memilih cara yang paling sederhana untuk menjelaskan. Begini, Pak. Kalau ada seseorang yang tahu tentang praktik ilegal sebuah kelompok besar, dan dia punya sedikit bukti, apa yang sebaiknya dia lakukan? Pak Saleh menatapnya lebih lama. Orang itu. Ibu sendiri? Tanyanya. Sari menggeleng. Bukan. Seorang kenalan. Dan orang itu sedang dalam masalah? Sari mengangguk. Ada yang mencarinya. Pak Saleh bersandar di kursinya, terdiam beberapa detik. Bukti seperti apa? Tanyanya. Foto? Dokumen? Tidak banyak, tapi ada. Pak Saleh mengangguk perlahan. Kalau memang benar, sebaiknya jangan disimpan sendirian. Maksud Bapak, harus dilaporkan? Iya, katanya. Tapi bukan dilaporkan sembarangan. Harus ada yang mendampingi dan melindungi. Sari merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Apa ada caranya, Pak? Ada, kata Pak Saleh. Tapi tidak cepat dan tidak mudah. Sari mengangguk. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Verifikasi dulu, katanya. Kalau hanya pelanggaran kecil, beda ceritanya. Tapi kalau ini masalah besar, harus lewat jalur yang benar. Mungkin perlu melibatkan pihak berwenang. Apa berbahaya, Pak? Pak Saleh menatapnya. Berbahaya. Tapi kalau terus disimpan tanpa melakukan apa-apa, bahayanya akan lebih jangka panjang. Kalimat itu membuat Sari terdiam. Orang itu, bersedia? Tanyanya. Sari teringat Bima. Belum yakin, jawabnya. Kalau begitu, harus diberi pemahaman, kata Pak Saleh. Tidak ada yang bisa memutuskan untuknya. Tapi kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia akan terus berlari. Sari mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Apa yang perlu ia tahu, sudah ia ketahui. Dalam perjalanan pulang, langit mulai terik. Jalan tanah merah semakin kering, debu beterbangan setiap kali motornya lewat. Sari tidak terburu-buru. Ia melaju pelan, seolah memberi waktu pada dirinya untuk berpikir. Tidak ada jawaban yang mudah, tapi setidaknya ia tahu ada jalan lain. Saat tiba di rumah, Bima sedang berdiri di halaman, seolah sudah lama menunggunya. Lama sekali, Bu, katanya. Ada urusan, jawab Sari sambil memarkir motor. Lina berlari keluar, matanya berbinar. Tante sudah pulang. Sari mengelus kepala anak itu, lalu menatap Bima. Masuk dulu. Kita bicara. Bima tidak bertanya lagi, ia mengikuti Sari ke dapur. Mereka duduk berhadapan, sama seperti pagi sebelumnya. Sari tidak berbasa-basi. Saya sudah bertemu pengacaranya. Bima terdiam. Beliau bilang, kalau memang ada bukti, sebaiknya jangan disimpan sendirian, kata Sari. Harus dilaporkan, tapi dengan cara yang benar. Bima tidak berkata apa-apa. Mungkin perlu melibatkan pihak berwenang, lanjut Sari. Tidak akan cepat, tidak akan mudah. Tapi itu cara untuk mengakhirinya. Bima tersenyum sinis. Ibu percaya masalahnya akan selesai? Tidak tahu, jawab Sari jujur. Tapi setidaknya, itu bukan cara untuk lari. Bima menatap meja. Kalau gagal bagaimana? Kamu kan sekarang juga sedang berlari, jawab Sari. Hening sejenak. Kamu tidak harus memutuskan sekarang, kata Sari. Tapi kamu harus memutuskan. Bima mengangkat kepala. Ibu pikir saya harus melakukannya? Sari tidak langsung menjawab. Saya pikir, kamu harus memberi anakmu kesempatan untuk hidup normal, katanya. Kalimat itu membuat Bima terdiam lebih lama. Di luar, Lina sedang bermain dengan manis. Suara tawa kecilnya terdengar. Bima mendengarnya. Ia memejamkan mata sedetik, lalu membukanya. Biar saya lihat lagi semuanya, katanya. Sari mengangguk. Baik, bukan sebuah persetujuan penuh. Tapi itu adalah langkah pertama. Sore itu, Bima membuka ranselnya. Barang-barang di dalamnya dikeluarkan, diletakkan di atas meja. Sebuah ponsel tua, beberapa lembar kertas terlipat, beberapa foto yang buram. Sari berdiri di sampingnya, tidak menyentuh. Ia tahu, sejak saat ini, mereka bukan lagi sekadar orang yang tinggal bersama sementara. Mereka sedang melangkah bersama ke sebuah jalan yang tidak seorang pun tahu di mana ujungnya. Dan kali ini, mereka tidak lagi berlari membelakangi masalah. Setelah sore itu, rumah kecil Sari bukan lagi sekadar tempat berteduh sementara. Lembaran kertas, foto, dan ponsel tua yang tergeletak di atas meja kayu telah mengubah suasana sepenuhnya. Segalanya menjadi lebih nyata, lebih berat, dan tak seorang pun bisa kembali ke perasaan pura-pura tidak tahu seperti sebelumnya. Sari tidak menyentuh barang-barang itu,
Ia hanya melihatnya sekilas, lalu berbalik memasak makan malam seperti biasa. Tetapi setiap gerakannya lebih lambat, lebih hati-hati, seolah jika sedikit saja ceroboh, segalanya akan pecah berantakan. Bima duduk di depan meja, membolak-balik setiap lembar kertas. Ini bukan pertama kalinya ia melihatnya, tetapi kali ini terasa berbeda. Dulu, ini hanyalah barang-barang yang ia simpan karena insting. Sekarang, ini adalah sesuatu yang bisa mengubah hidupnya, atau justru menariknya lebih dalam. Ini, boleh ibu lihat? Tanyanya, suaranya rendah. Sari menoleh, mendekat. Ia tidak langsung mengambilnya, hanya melihat beberapa foto yang diambil malam hari. Cahaya lampu mobil yang kabur, tumpukan kayu gelondongan, beberapa plat nomor kendaraan, dan lembaran catatan tulisan tangan berisi tanggal, jumlah, dan kata-kata singkat tapi jelas. Tanpa perlu memahami sepenuhnya, Sari tahu ini bukan masalah kecil. Sudah berapa lama kamu simpan ini? Tanyanya. Hampir setahun, jawab Bima. Tidak ada yang tahu? Bima menggeleng. Belum pernah saya ceritakan pada siapapun. Sari mengangguk. Kalau begitu, mulai sekarang bukan lagi hanya kamu yang tahu. Bima tidak menjawab, tapi tatapannya berubah. Bukan lagi sikap waspada seperti sebelumnya, melainkan sebuah penerimaan bahwa ia telah melangkah ke tahap yang berbeda. Makan malam hari itu lebih sunyi dari biasanya. Lina tetap makan dengan lahap, sesekali berceloteh tentang kucingnya, manis, atau beberapa ekor ayam di halaman. Cerita-cerita kecil itu sedikit mencairkan suasana, tapi tidak cukup untuk menghilangkan ketegangan yang perlahan menumpuk. Saat hari benar-benar gelap, Sari selesai membereskan dapur dan mengunci pintu lebih teliti dari biasanya. Ia memeriksa kembali jendela, pintu belakang, lalu mematikan beberapa lampu. Bima tidak langsung pergi ke teras seperti malam-malam sebelumnya. Ia berdiri di ambang pintu, menatap kegelapan di halaman. Ada yang aneh? Tanya Sari. Belum, jawab Bima. Tapi ada firasat. Sari mengerti. Bahaya tidak selalu memiliki wujud yang jelas. Lina sudah tidur sejak sore. Anak itu meringkuk di atas selimut tipis, tangannya masih memeluk kucingnya. Melihatnya tidur, hati Sari sedikit melembut. Ia keluar ke teras, berdiri di samping Bima. Besok jadi ke kota kecamatan, tanyanya. Bima tidak langsung menjawab. Menemui pengacaranya, tambah Sari. Bima mengangguk singkat. Iya, saya ikut. Jawaban sederhana. Tapi bagi Sari itu adalah sebuah langkah yang sangat besar. Mereka berdiri diam sejenak, tidak berkata apa-apa. Angin berdesir, membawa aroma tanah kering dan dedaunan. Malam semakin larut. Sekitar pukul 10, saat Sari baru saja mematikan lampu di ruang tengah, Manis si kucing tiba-tiba mengangkat kepala, telinganya tegak. Ia tidak mengeong, hanya menatap tajam ke arah gerbang. Sari langsung waspada. Bima, panggilnya pelan. Bima keluar ke teras, mengikuti arah pandangan si kucing. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara yang jelas, tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Sesosok bayangan berdiri di dekat gerbang. Tidak bergerak, tidak memanggil. Hanya berdiri di sana, seolah sedang mengamati. Jantung Sari berdebar kencang. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri kaku. Bima perlahan memberi isyarat agar Sari masuk ke dalam. Masuk dulu, Bu. Temani Lina, bisiknya. Suaranya tidak keras, tetapi ada ketegasan yang membuat Sari tidak membantah. Ia berbalik masuk, melangkah cepat tanpa menimbulkan suara. Saat tiba di kamar, ia membangunkan Lina dengan lembut. Lina, bangun sebentar. Anak itu membuka mata, sedikit kaget. Ada apa, Tante? Tidak apa-apa, kata Sari, mencoba menjaga suaranya tetap normal. Duduk diam di sini sama Tante, ya. Lina mengangguk, memeluk erat kucingnya. Sari berdiri di ambang pintu kamar, mengintip keluar. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, tapi ia bisa mendengar langkah kaki yang sangat pelan. Bima sudah keluar. Bukan menuju gerbang, melainkan memutar lewat belakang, seolah untuk mengamati dari sudut yang berbeda. Segalanya berlangsung dalam keheningan. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran. Hanya ruang yang tegang seperti senar. Beberapa menit kemudian, Sari mendengar suara percakapan yang sangat pelan di halaman. Tidak jelas kata-katanya, hanya berupa gumaman. Bima sedang berbicara dengan seseorang. Ia tidak keluar, bukan karena takut, melainkan karena ia tahu saat ini sebaiknya ia tidak melakukan apa-apa. Lina menggenggam erat tangannya. Tidak apa-apa, Tante. Tidak apa-apa, bisik Sari. Sesaat kemudian, terdengar langkah kaki kembali.
Pintu terbuka pelan. Bima masuk. Wajahnya tidak setegang yang Sari bayangkan, tetapi juga tidak lega. "Siapa?" tanya Sari. "Orang desa," kata Bima. "Katanya disuruh mampir untuk melihat-lihat." "Melihat apa?" "Melihat apa ada tamu asing di rumah ini." Sari merasakan hawa dingin di punggungnya. "Siapa yang menyuruh?" Bima menggeleng. "Tidak bilang jelas. Tapi yang pasti, ada yang benar-benar mencari." Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi spekulasi. Semuanya sudah jelas. "Orang itu sudah pergi?" tanya Sari. "Sudah, saya ajak bicara biasa saja, tidak ada apa-apa." Sari mengangguk tapi ia tahu itu bukan berarti segalanya sudah aman. "Besok kita berangkat pagi-pagi," kata Bima. Sari menatapnya. "Iya." Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Malam itu tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Sari berbaring di kamarnya, matanya terbuka, mendengarkan setiap suara kecil. Bukan karena ketakutan, melainkan karena ia tahu mereka telah melewati sebuah batas. Bukan lagi ancaman yang jauh, melainkan sesuatu yang sudah diambang pintu. Tapi anehnya, di tengah ketegangan itu, Sari justru merasakan satu hal dengan jelas. Ia tidak ingin kembali ke kehidupannya yang dulu. Bukan karena ia tidak takut, melainkan karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sedang melakukan sesuatu yang berarti. Keesokan paginya, langit tampak biru cerah, tidak menunjukkan sisa-sisa dari malam yang tidak tenang. Tetapi baik Sari maupun Bima tahu, sejak saat ini, mereka tidak lagi berdiri di luar cerita. Dan kali ini, mereka tidak akan lari. Keesokan paginya datang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena waktu berjalan lebih cepat, melainkan karena baik Sari maupun Bima nyaris tidak tidur sama sekali. Saat cahaya pertama menyelinap melalui celah jendela, keduanya sudah bangun. Masing-masing, dengan caranya sendiri, bersiap untuk sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka lakukan bersama. Tak seorang pun membahas kejadian semalam. Tidak perlu. Bayangan di luar gerbang, percakapan singkat dalam kegelapan, dan kalimat ada yang benar-benar mencari sudah cukup untuk mendorong mereka ke titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Sari memasak sarapan sederhana seperti biasa, tapi kali ini ia makan sangat sedikit. Bima juga begitu. Lina duduk di antara mereka, masih seperti biasa, tapi tatapan matanya tidak lagi sepolos di awal. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya makan dalam diam, sesekali melirik ayahnya, lalu ke Sari. "Kamu di rumah saja ya, Nak," kata Bima setelah meletakkan mangkuknya. Lina menggeleng pelan. "Lina ikut ayah." Bima sedikit terkejut. "Perginya jauh, nanti kamu capek." "Lina tidak capek," kata anak itu pelan tapi mantap. Sari menatap anak itu, lalu berkata, "Biarkan saja dia ikut." "Tidak apa-apa." Bima menatap Sari sedetik, lalu mengangguk. "Baiklah." Perjalanan ke kota kecamatan kali ini terasa berbeda dari perjalanan Sari sebelumnya. Dulu ia pergi sendirian, membawa pikiran dan pertanyaan. Sekarang, mereka pergi bersama, membawa sebuah keputusan. Jalan tanah merah sudah benar-benar kering setelah beberapa hari tidak hujan. Motor melaju lebih cepat, tapi tak seorang pun banyak bicara. Bima duduk di belakang, tangannya memegang ranselnya, matanya menatap lurus ke depan. Lina duduk di tengah, tangannya menggenggam pelan ujung kemeja ayahnya. Sari fokus mengemudi, tapi pikirannya tidak lepas dari pertemuan yang akan datang. Saat tiba di kantor, Pak Saleh sudah ada. Ia melihat mereka bertiga masuk, tatapannya berhenti lebih lama pada Bima. "Ini orang yang Ibu Sari ceritakan kemarin?" tanyanya. Bima mengangguk. "Iya, Pak." Tanpa basa-basi, Bima meletakkan ranselnya di atas meja, membukanya, dan mengeluarkan isinya satu persatu, foto-foto, dokumen, dan ponsel tua. Kali ini, ia tidak lagi menjaga jarak seperti sebelumnya. Ia mendorong semua barang itu ke arah sang pengacara. "Ini semua yang saya punya," katanya. Pak Saleh tidak terburu-buru. Ia mengenakan kacamatanya, memeriksa setiap barang dengan teliti. Tidak banyak bertanya, hanya sesekali mengangguk pelan. Suasana di ruangan itu hening. Sari berdiri di samping, tidak duduk. Lina duduk di kursi dekat pintu, memeluk kucing imajiner seolah itu adalah kebiasaannya setiap kali merasa cemas. Lama kemudian, Pak Saleh meletakkan tumpukan kertas itu. "Ini bukan masalah kecil," katanya. Bima tidak terkejut. "Apa Bapak yakin mau menempuh jalur ini?" tanya Pak Saleh. Bima menatap meja, lalu mengangkat kepala. "Tidak ada cara lain, Pak." Jawabannya tidak terdengar kuat, tapi jelas. Pak Saleh mengangguk. "Kalau begitu,
kita harus melakukannya sesuai prosedur. Saya akan bantu menyusun berkasnya, tapi setelah itu harus kita serahkan ke pihak yang berwenang. Mungkin akan butuh waktu dan beberapa kali pemeriksaan. Berapa lama, Pak? Tanya Sari. Tidak bisa dipastikan, jawab Pak Saleh jujur. Bisa beberapa bulan, bisa lebih lama. Sari mengangguk. Ia tidak mengharapkan jalan pintas. Selama proses itu, apa ada bahaya? Tanyanya. Pak Saleh menatap Bima, lalu menatap Sari. Ada, katanya. Tapi jika kita melakukannya dengan benar, akan ada pihak yang mengawasi dan memberikan perlindungan. Kalian tidak akan sendirian. Bima terdiam. Tapi kali ini, keheningannya bukan lagi penghindaran, melainkan penerimaan. Kita mulai dari mana, Pak? Tanya Sari. Pak Saleh membuka laci, mengeluarkan sebuah buku catatan. Dari sini, katanya. Bapak ceritakan semuanya secara berurutan, sedetail mungkin. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 2 jam. Bima menceritakan bagian demi bagian. Tidak cepat, tidak lancar, tetapi jelas. Apa yang ia lihat, apa yang ia lakukan, apa yang ia simpan. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Sari duduk di sampingnya, mendengarkan. Ia tidak menyela, hanya hadir di sana. Tetapi kehadirannya sudah cukup untuk membuat Bima tidak berhenti. Lina duduk diam sepanjang pertemuan. Sesekali anak itu melirik ke arah ayahnya, seolah memeriksa apakah ayahnya baik-baik saja. Saat mereka meninggalkan kantor, hari sudah menjelang siang. Matahari lebih terik, tetapi udara di dalam diri Sari terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena segalanya sudah beres, melainkan karena mereka telah memulai. Dalam perjalanan pulang, Bima lebih sedikit bicara dari biasanya, tetapi tatapannya tidak lagi setegang sebelumnya. Ada sesuatu yang telah terlepas, meskipun belum sepenuhnya. Terima kasih, Bu, katanya saat motor berhenti di depan rumah. Sari tidak menoleh. Tidak perlu. Tapi suaranya tidak lagi dingin. Beberapa hari berikutnya, kehidupan perlahan kembali ke ritme yang akrab. Setidaknya di permukaan. Bima terus bekerja di kebun. Sari mengurus rumah. Lina mengikuti Sari belajar berbagai hal, dari memetik sayur hingga memberi makan ayam. Tapi di bawah kenormalan itu, segalanya sudah berbeda. Sesekali Pak Saleh menelepon, menanyakan detail tambahan, memberitahu perkembangan. Tidak ada yang berubah secara drastis, tidak ada yang ditangkap, tidak ada berita besar. Hanya sebuah proses. Dan yang terpenting, tidak ada lagi yang datang bertanya-tanya. Tidak ada mobil yang berjalan pelan di depan rumah, tidak ada bayangan yang berdiri di luar gerbang. Keheningan kembali, tapi kali ini tidak lagi terasa kosong. Suatu sore, saat Sari berdiri di depan altar foto suaminya, ia berhenti lebih lama dari biasanya. Ia mengganti dupa, membersihkan bingkai foto, lalu menatapnya. Aku tidak sendirian lagi, bisiknya. Tidak ada jawaban. Tapi kali ini, ia tidak membutuhkannya. Di halaman, Lina sedang tertawa. Anak itu berlari mengejar manis si kucing. Tawanya terdengar lebih jelas dari sebelumnya, tidak lagi malu-malu, tidak lagi ragu-ragu. Bima berdiri di dekatnya, mengawasi anaknya, tatapannya melembut. Tidak ada lagi kewaspadaan yang terus-menerus. Sari melangkah ke teras, berdiri di sampingnya. Sudah tenang ya, katanya. Bima mengangguk. Iya. Untuk sementara, Sari tidak bertanya lebih lanjut. Ia mengerti, sementara saja sudah sangat berarti. Sesaat kemudian, Bima berkata, saya tidak pernah menyangka akan bisa berhenti. Sari menatap jauh. Tidak ada yang bisa menebaknya, katanya. Ibu tidak takut? Tanya Bima. Sari terdiam sejenak. Takut, katanya. Tapi saya lebih takut kembali ke kehidupanku yang dulu. Bima tidak berkata apa-apa. Angin berhembus sepoi-sepoi, membawa aroma tanah dan daun kering. Matahari perlahan terbenam di balik pepohonan, cahayanya berubah menjadi keemasan yang hangat. Tidak ada janji yang terucap, tidak ada keputusan tentang masa depan. Hanya sebuah kehadiran. Seorang wanita yang pernah terbiasa dengan kesunyian, seorang pria yang pernah terbiasa dengan pelarian, dan seorang anak yang akhirnya bisa tertawa tanpa perlu melihat sekeliling. Setelah hujan reda, segalanya tidak kembali seperti semula, melainkan dimulai dengan cara yang berbeda. Setelah menceritakan kisah ini, saya masih terus memikirkan satu hal. Terkadang, hanya satu tindakan kecil seperti membuka sebuah pintu bisa mengubah seluruh hidup seseorang. Jika itu Anda, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tersebut? Silakan tinggalkan pendapat Anda di bawah ini, ya. Saya akan membacanya semua.